Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, dan pastinya tetap semangat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan filsafat hukum terhadap ilmu hukum dan ilmu sosial. Penjelasan pertama yaitu ilmu hukum. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ilmu hukum atau filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat, yang mana filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus, sedangkan hal-hal non-hukum dianggap tidak relevan. Sebagai filsafat, hukum sendiri tunduk dan patuh terhadap sifat-sifat, cara-cara, dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Hukum sebagai objek mempengaruhi filsafat hukum, yang mana saling berhubungan. Secara sederhananya begini, filsafat hukum merupakan cabang dari filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, kajian filsafat hukum itu adalah hukum itu sendiri, sedangkan objek yang dikaji itu secara mendasar dan mendalam yang disebut dengan hakikat. Lalu selanjutnya, ilmu sosial. Ilmu sosial merupakan cabang dari filsafat, di mana ilmu sosial mempelajari persoalan mengenai kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Lalu, apa sih yang menjadi perubahan dari hukum dan sosial? Perubahan-perubahan yang terjadi terhadap masyarakat itu merupakan gejala yang normal, di mana perubahan-perubahan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan teknologi yang sangat pesat, yang mana memudahkan seseorang atau masyarakat untuk melakukan komunikasi, di mana perubahan-perubahan ini berpengaruh terhadap nilai-nilai, kaidah-kaidah, tingkah laku, pola perilaku, interaksi sosial, struktur lembaga sosial, stratifikasi sosial, organisasi, kekuasaan, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih yang menjadi faktor dari perubahan sosial? Pada umumnya, perubahan sosial itu dapat berpengaruh atau bersumber dari masyarakat itu sendiri, atau dapat pula bersumber dari luar dari masyarakat tersebut. Sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri seperti adanya penemuan-penemuan baru, pertentangan, dan terjadi revolusi. Sedangkan sebab yang bersumber dari luar masyarakat tersebut itu terjadi karena alam sekitar atau lingkungan, terjadi peperangan, dan pengaruh dari kebudayaan masyarakat lain. Mungkin itu saja penjelasan mengenai pendekatan filsafat hukum. Semoga apa yang saya jelaskan dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.